Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jemaah sekalian, kita masih membersamai kitab Tazkiyatun Nafas kama yuqarriruha ulama as-salaf. Kitab pembersihan, penyucian hati sebagaimana ditetapkan oleh ulama-ulama salaf. Apa yang kita bahas ini memang lebih banyak menekankan berbicara bagaimana kita semua mengelola hati kita, karena hati inilah yang nanti akan menentukan baik dan tidaknya perjalanan seluruh anggota tubuh kita ini. Insya Allah, kalau hati ini kita kelola, kita bina, kita tazkiyai dengan benar, itu nanti seluruh organ tubuh kita akan baik. Ini kedua mata yang kita punya akan melihat yang baik-baik. Kedua telinga yang kita miliki ini juga akan mendengarkan yang baik-baik. Mulut kita akan berbicara yang baik-baik, akan makan dan minum yang baik-baik pula. Tangan akan digerakkan untuk menyentuh yang baik-baik. Kaki juga akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Kenapa? Dikendalikan oleh hati yang baik. Tapi na'udzubillah, kalau hati ini tidak kita tazkiyahi, tidak kita kelola, tidak kita rawat, tidak kita bina, tidak kita bersihkan, akhirnya jadi kotor, itu mengotori seluruh anggota tubuh kita. Mata kita jadi kotor. Setiap hari kalau tidak bermaksiat mata, sepertinya tidak nyaman hidup ini. Telinga juga begitu nantinya, akan mendengarkan omongan-omongan yang kotor, senang mendengarkan gosip, omongan yang jorok, nyambung Pak di telinga kita. Mulut juga begitu, kalau berbicara kasar, nyelekit, suka memfitnah, menyebar berita hoax, mengadu domba, menggunjing orang, riba, dan lain sebagainya. Tangan juga begitu, senang menyentuh lawan jenis, seperti tidak punya beban, merasa tidak punya dosa. Kaki pun juga melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kenapa? Hatinya kotor. Kita sudah membahas panjang lebar. Silakan lihat YouTube Masjid At-Taqwa ini. Bagaimana potret gambaran hati menurut Al-Quran? Hati yang bersih,
yang salim, yang sahih, apa kriterianya, gambarannya, bentuknya, sudah kita bahas ini. Kemudian nanti kata Al-Quran ada qalbun mayyit, khatamallahu ala qulubihim, hatinya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, mati. Ini adalah hatinya orang kafir. Nah, yang ketiga inilah Pak, pembahasan yang dibahas banyak dalam kitab ini. Namanya qalbun marid, hati yang sakit, sesuai dengan level penyakit yang mewarnai hati kita. Saudara yang dimuliakan Allah, kitab ini justru muncul untuk menyembuhkan Pak, memberikan obat terhadap hati ini. Dan rata-rata biasanya kita semuanya masuk di poin hati yang ketiga ini, hati yang sakit. Nah, di antara penyakit-penyakit hati atau sakitnya hati itu rata-rata semua dibahas oleh para ulama. Itu disebabkan di saat kita tidak mampu mengendalikan nafsu kita, sehingga kita terjebak dengan yang namanya maksiat, dosa, kesalahan yang disengaja. Dan biasanya maksiat, dosa, dan kesalahan yang disengaja ini nikmat untuk kita laksanakan, tapi lupa kalau itu nanti akan mengotori hati kita. Ini kita namakan dengan penyakit-penyakit hati. Nah, di antara penyakit-penyakit hati itu yang berupa dosa dan maksiat itu ada yang kemudian disebut dalam kitab ini dinamakan racun-racun hati. Juga sudah kita bahas ini di pertemuan yang lalu. Di antara sekian banyak maksiat, banyak dosa, banyak kesalahan-kesalahan yang disengaja, yang dinikmati oleh nafsu kita ini, ada dosa maksiat yang meracuni hati. Ada 4. Ini 4-4-nya juga sudah kita bahas. Apa itu? Fudulul kalam, banyak berbicara. Biasanya jenengan lihat orang yang banyak bicara tidak banyak bekerja, Pak. Orang kalau banyak bicara itu banyak musuhnya, banyak kesalahannya. Ya. Dan hampir semua dosa ini didominasi oleh maksiat mulut ini. Hati-hati Pak dengan mulut kita, dengan lisan kita ini. Jaga, sebab kalau tidak kita jaga, kita nikmati dosa mulut ini, dosa pembicaraan ini nanti akan meracuni hati. Bukan menyakiti lagi Pak, membuat sakit hati, tapi membuat ada racun di hati. Dan racun ini penyembuhannya butuh usaha maksimal. Salah bisa mati kita, sekali hati kita ini. Yang kedua adalah fudulun nazar, sudah kita bahas juga. Mengumbar pandangan mata, melihat apa yang diharamkan oleh Allah, lawan jenis khususnya, jemaah sekalian. Ini juga saya tidak akan mengupas lagi karena sudah panjang lebar membahas masalah ini. Yang ketiga adalah fudulut ta'am, berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Orang kalau banyak makan biasanya malas, Pak. Malas bekerja, malas beraktivitas, termasuk juga malas beribadah, malas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanan yang halal tapi berlebihan kita mengkonsumsinya, memakannya dan meminumnya, itu meracuni hati. Lalu bagaimana dengan makanan yang syubhat dan haram, Pak? Saya berharap jamaah Masjid At-Taqwa di sini ada kepastian bahwa apa yang kita makan ini adalah makanan yang halal dan thayyiban, tapi tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti akan meracuni hati kita. Ini juga sudah kita bahas. Dan yang keempat, pembahasan terakhir itu adalah fudulul mukhalatah, yaitu berlebihan dalam pertemanan. Kalau bahasa ringkas saya, salah dalam memilih sahabat, memilih teman. Ya, pandai-pandailah jenengan memilih orang, Pak, memilih sahabat. Alhamdulillah jenengan sudah punya komunitas, ya, komunitas jamaah Masjid At-Taqwa Muhammadiyah ini. Saya yakin di antara jenengan pasti nyambung, Pak. Mana teman-teman yang ketika saya duduk dengannya iman saya bertambah,
Ketika saya bertemu dengan sahabat saya yang satu ini, ketakwaan saya bertambah, semangat ibadah saya bertambah. Kata Sayyidina Umar, kalau ketemu dengan orang seperti itu, dekatlah, kawallah, jangan berpisah dengannya. Ini sudah sinyal Pak dari Allah, kalau kita ingin diselamatkan di dunia tidak akan mendapatkan racun hati. Betapa banyak saya perhatikan orang baik-baik, tadinya baik-baik sering ke masjid, bersahabat dengan orang tidak baik, bisa jadi tidak baik. Ya, ini sering kita dapati Bapak. Dan sebaliknya juga betapa banyak orang tidak baik berjumpa dengan orang baik, yang baik ini menularkan kebaikannya kepada orang tidak baik, jadi baiknya orang ini. Kita bersahabat dengan orang yang suka ke masjid, jadi ahli masjid Bapak. Suka ke pengajian, kita jadi ahli pengajian Pak. Suka silaturahim, kita senang silaturahim. Tapi kalau sampai bersahabat dengan ahli maksiat, ikut maksiat. Bersahabat dengan orang suka nyangkruk Pak di pinggir jalan, nyangkruk juga kita ini Pak. Lama-kelamaan menjadi habit, kebiasaan itu. Inilah yang dikatakan Nabi, falyattaqillah man yukhalil, atau falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, selektiflah kalian kepada Allah, perhatikan dengan siapa kita berkawan ini. Karena almar'u ala dini khalili, seorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Pastikan Bapak Ibu, sahabat saya ini sahabat yang membuat saya meningkat iman saya. Sahabat saya ini ketika saya berjumpa dengannya, semangat saya beribadah gitu. Dan akrablah dengan orang-orang seperti itu. Saya tidak akan mengupas lagi masalah ini karena panjang lebar. Model-model sahabat juga sudah kita gambarkan. Ada yang menjadi obat, ada yang bisa memberikan asupan makanan buat kita. Ada sahabat sama seperti orang yang berpenyakitan dan akan menular penyakitnya kepada kita. Ada sahabat yang mencelakakan. Nah, kita lihat Pak, di mana sahabat-sahabat kita ini. Tentu kita menjadi sahabat yang nomor 1 dan nomor 2 minimal jamaah sekalian. Baik, saudara, ulama-ulama salaf kita ini sangat jeli betul. Setelah panjang lebar membahas tentang penyakit-penyakit hati, racun-racun hati, maka masuk pada bab berikutnya, namanya asbabu hayatil qalbi wa aqdiyatihun nafi'ah. Sebab-sebab yang membuat hati ini bisa jadi hidup, dan apa kira-kira asupan yang efektif Pak, yang membuat hati kita ini jadi bersih jamaah sekalian. Dikatakan dalam kitab ini, "I'lam, ketahuilah, anna ta'at lazimatun li hayati qalbil 'abdil mu'min." Ketaatan itulah, ibadah itulah, amal saleh itulah jamaah sekalian. Ini sebuah keniscayaan yang harus kita cari betul Pak. Kita nikmati betul. Taat, ibadah, memperbanyak amal saleh. Ini nanti akan membuat hati kita hidup Pak. Hidup. Ketaatan, ibadah, amal saleh itu pasti membuat hati kita hidup jamaah sekalian. Sebagaimana fisik ini butuh makanan Bapak, butuh minum. Kalau badan kita ingin sehat, butuh makan, butuh minum. Sama kalau hati kita ingin sehat jemaah sekalian, maka butuh yang namanya makanan ketaatan, ibadah, dan amal-amal saleh ini. Sebagaimana pula wa jami'il ma'asi wad dzunub, ya, sebagaimana seluruh dosa, seluruh maksiat, seluruh kesalahan yang disengaja itu bimathabatil at'imal masmumah allati tufsidul qalbi wal abud. Ini membuat sebagaimana fisik itu rusak jemaah sekalian, manakala diisi yang dimakan oleh fisik ini, dimakan oleh kita ini Pak adalah makanan-makanan beracun. Sama juga hati juga akan rusak, mungkin juga akan mati hati kita dan sakit parah kalau kita menikmati racun-racun hati itu. Maka saudara sekalian, tidak ada jalan lain bagi kita saatnya kita Pak mengevaluasi diri, hati kita ini hidup atau tidak. Nah, apa yang membuat hati kita hidup? Saya memperhatikan dalam kitab ini Ma'asyar Muslimin, paling tidak sebentar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 item, Pak. Cara efektif untuk bisa menghidupkan hati kita. Saya tidak tahu, biasanya saya membahas ini, Pak, setiap tema bisa 1-2 pertemuan. Berarti kalau 16 item, 16 kali pertemuan. Kalau 16 kali pengajiannya tiap bulan berarti 16 bulan, Pak. Tinggal 1,5 tahun lagi insya Allah selesai. Ya, tak apa-apa, kita ngalir saja, Pak, jalan. Yang penting apa yang kita bahas, mari kita praktekkan biar hati kita ini hidup, ma'asyal muslimin. Apa itu yang pertama? Kalau boleh saya sebut, Pak, ya, biar sampai nyambung. Yang pertama adalah zikrullah. Zikir kepada Allah. Ini Muhammadiyah, Pak, ya. Insya Allah Muhammadiyah lebih proporsional mensikapi bab zikir ini. Karena begini, Pak, saya sering mendapatkan di lapangan banyak orang ahli zikir tapi stres, Pak. Banyak orang hobi zikir, udah lepas dengan tasbihnya juga, tapi lama-kelamaan linglung, Pak. Ada apa ini? Padahal kata Allah, walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Padahal orang-orang beriman itu akan tenang hatinya kalau dia zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati ini bisa jadi tenang. Zikir yang bagaimana? Nanti kita bahas ini. Ya. Zikir bukan hanya ngejar target, Pak. Tapi zikir yang sampai nyambung namanya zikir, Pak, ingat. Berarti yang keluar dari mulut kita, Pak, nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan ini sebaik-baik zikir. Karena ketika sampean membaca Al-Quran, sampean berarti mendengarkan kalam Allah. Allah sedang ngajak berbicara dengan kita dan sampean mendengarkan atau sampean membacanya. Ini juga akan menguatkan hati kita, membersihkan hati kita. Yang ketiga, al-istighfar. Istighfar, apa istighfar ini? Talabul maghfirah, meminta ampunan. Karena Allah paham betul kita manusia ini pasti niscaya dalam hidup ini terjebak dengan yang namanya salah dan dosa ini. Naam. Maka dengannya, Pak, turun Al-Quran supaya kita tidak berbuat dosa. Karena manusia potensi berbuat dosa itu lebih kuat, Pak, daripada potensi untuk taatnya. Wa ma ubarri'u nafsi fa inna nafsa la'ammaratun bisu'. Karakternya jiwa kita ini, jemaah sekalian, nafsu kita ini itu selalu mengajak kepada keburukan. Akhirnya kadang-kadang kita tidak berbuat maksiat, Pak, tapi dibenturkan dengan maksiat. Terus fitrah kita, fitrah jelek kita ini, nafsu kita, Pak, nyambung, mengalahkan nurani kita dan mengalahkan kecerdasan kita. Akhirnya kita menikmati pula, Pak. Walaupun awalnya kita tidak mencari, tadi datang sendiri, Pak, maksiat itu. Dan kita menikmati. Jangan putus asa. Allah punya sifat namanya Ghafur, Ghaffar. Ya, amalnya, perbuatannya dinamakan maghfirah, ampunan. Fi'ilnya ghafara yaghfiru. Maghfiratan, orang pelakunya ghafir. Ghaffar, Ghafur, kira-kira begitu jemaah sekalian. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ayo perbanyak tiap hari, kalau sampean hati ingin tenang, perbanyak istighfar. Ada apa dengan istighfar nanti kita bahas. Yang keberapa? Yang keempat, ad-du'a. Saya tadi khutbah Jumat di Masjid Al-Irsyad berbicara tentang dahsyatnya doa atau 3 doa Rasulullah. Walaupun semua doa Nabi dahsyat semua, Bapak. Tapi ada 3 doa yang saya pikir sangat dahsyat. Ya, luar biasa. Saya bahas tadi khutbahnya, Pak, membahas doa Nabi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahu akbar. Ini kalau sambil merenungi betul doa ini jemaah sekalian, aman kehidupan kita. Ilmunya bermanfaat, rezekinya halalan thayyiban, terus amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ada konsekuensinya, Pak. Ya. Berdoa saja. Lagian berdoa sampai tidak bayar kok. Ya. Dan setiap doa-doa jenengan pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan walaupun nanti ada syarat dan etika-etikanya harus kita perhatikan. Nanti saya akan bahas masalah ini. Yang kelima, pada Nabi, khususnya di hari Jumat. Ada apa dengan salawat ini? Inilah satu-satunya ibadah, ya, ibadah di Pak salawat, Pak, karena Allah memerintahkan kepada kita. Bahkan sebelum memerintahkan kepada kita, Allah mencontohkan dirinya bahwa Allah pun juga bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini Muhammadiyah, Pak, ya, kadang-kadang nganggap enteng salawat. Walaupun ada sebagian orang yang kadang-kadang wudu, Pak, berlebihan dalam salawat. Nanti saya juga akan bahas masalah ini, bagaimana salawat yang proporsional, yang sampai membuat hati jenengan nyambung, Pak, bersih atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang ke-6, qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam. Ini salat malam juga akan membuat hati kita jadi bersih. Orang kalau sudah salat malam, hobi salat malam, itu bukti kalau jenengan diridai oleh Allah. Orang kalau sudah salat malam itu sudah sinyal, Pak, kalau sampai memang nyambung dengan Allah. Di saat semua orang pada tidur, jenengan bisa bangun. Oh, itu dahsyat jemaah sekalian. Itu keheningan malam membuat hati kita jadi bersih, Pak. Dan pada malam itu pula Allah turun ke langit dunia ingin mendengarkan, Pak, doa-doa terbaik kita ini. Maka berdoalah di waktu malam itu, di saat kita qiyamul lail, salat malam itu. Mau 11 rakaat boleh. Tidak kuat 7 rakaat, tidak kuat 5 rakaat dengan witirnya, tidak kuat 3 rakaat dengan witirnya. Tidak bisa juga, Pak, capek betul 1 rakaat witir. Artinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak salat malam. Waktunya kapan itu dikasih kelonggaran sama Nabi. Bisa di awal waktu pada isya langsung, bisa tengah malam, jam 1 dini hari kayak Sayyidina Umar, bisa juga nanti di 2/3 malam. Inilah tahajudnya dan qiyamul lailnya Rasulullah. Kalau setengah, sekarang mungkin setengah jam 3, Pak, atau 3/4, kemudian mendekati subuh kita salat malam, Mas. Karena salat malam yang baik sampai tidak tidur lagi sampai subuh, jemaah sekalian. Nanti kita akan bahas masalah ini. Nah, yang ke berapa? Yang ke-7 bicara az-zuhdu fid dunya, bagaimana kita mensikapi dunia. Ini panjang pembahasannya, ma'asyar muslimin. Kita hidup di dunia, turun ke dunia untuk mengelola dunia, dan dipercaya oleh Allah kita hanya manusia, Pak, yang bisa mengendalikan dunia. Tapi begitu kita mendapatkan karunia dunia itu, kita letakkan di tangan kita, Pak, tidak kita letakkan di hati kita. Silakan cari dunia, gali dunia sebanyak-banyaknya. Sebab kalau dia sampean gali, sampean cari, akhirnya rukun Islam bisa sampean laksanakan. Kalau dunia sudah di tangan kita, Pak, sampean cari dengan benar maksimal, bisa sempurna rukun Islam ini. Bisa mengeluarkan zakat, ya kan? Bukan menerima zakat, Pak, bisa mengeluarkan zakat. Orang kalau sudah bisa menggenggam dunia, bisa naik haji, Pak, bisa umrah, kan butuh dana semua, jemaah sekalian. Ya, cari dunia, Pak, sebanyak-banyaknya, tapi diletakkan di tangan kita, tidak diletakkan oleh hati kita. Dunia yang ada di tangan kita ini yang kita cari, dikendalikan oleh kejernihan hati kita untuk dibawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya detailkan masalah ini. Lalu apa zuhud? Makna zuhud di situ. Karena banyak di antara kita memahami zuhud, orang yang tidak mau dunia. Udah cukup. Yang penting saya cukup bisa hidup. Tidak juga, Pak. Zuhud itu, makanya nanti contoh-contoh zuhud, ikhwatul iman, itu bukan Abu Hurairah, Pak.
bukan ashabus suffah, sahabat-sahabat yang miskin di Madinah, bukan. Ini mereka sudah zuhud dengan sendirinya. Sampai lihat Pak, kisah-kisah zuhud siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat-sahabat Pak yang dijamin masuk surga tanpa hisab, semuanya konglomerat. Tapi dia tidak mau tertipu dengan dunianya. Dia ingin dunia yang dia miliki itu bisa dibawa ke akhirat. Itulah bab zuhud nanti yang kita bahas, ma'asyiral muslimin. Nah, oke. Pembahasan berikutnya, bagaimana menghidupkan hati ini adalah perlunya kita mengevaluasi diri tentang nafsu kita. Ahwalun nafs, kondisi jiwa manusia. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawwamah, dan nanti juga ada nafsul al-ammarah bis-su. Ini masing-masing Bapak perlu sampean fahami, sekaligus mengevaluasi diri. Saya ini berada di nafsu yang mana, jiwa yang mana? Apa mutmainnah, apa lawwamah, apa ammarah bis-su? Kalau sudah lawwamah, bagaimana kita mengistiqomahkan ini? Kalau lawwamah, bagaimana kita harus pandai-pandai Pak mengendalikan nafsu ini? Yang paling berat nanti ammarah bis-su, ini butuh perjuangan dari kita semua. Dan tiga-tiganya ini kadang-kadang situasional Pak, tergantung iman hati yang sampean miliki. Ya, dan mudah-mudahan hati kita, kalau malam ini jamaah sekalian, malam ini Pak, malam ini yang sampean duduk di masjid, semuanya nafsu kita nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang Pak. Sampai meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, datang ke rumah Allah, ngaji bersama, salat isya bersama, salat maghrib bersama. Tenang kita ini Pak, tak mikir dunia sudah jamaah sekalian. Tapi nanti kita pulang lagi Pak ya. Begitu pulang berubah lagi sikap kita Pak. Masuk lawwamah, berbolak-balik. Ya. Lalu bagaimana kita mensikapi Mas? Nanti kita akan bahas masalah ini. Yang menghidupkan hati pula perlunya kita memuhasabai diri, Pak, evaluasi diri. Bagaimana suasana iman kita ini? Bagaimana kualitas ketakwaan kita ini? Ya. Bagaimana produksi amal saleh kita ini? Sudah diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika sudah diterima, ada tidak manfaatnya buat orang lain amal saleh yang sudah kita lakukan ini? Panjang ini Bapak. Bab namanya bab muhasabatun nafs, bab pentingnya kita bersama-sama mengevaluasi diri. Kemudian saudara sekalian, baru setelah itu Bapak, kita akan masuk bab yang sering kita dengar pula. Ini juga cara efektif pula melatih hati kita bisa jadi bersih, yaitu memunculkan sifat as-sabru fil hayat, sabar menghadapi kehidupan. Apa itu sabar? Makna sabar, hakikat sabar, macam-macam sabar. Ya, bagaimana arahan Al-Quran tentang sabar? Siapa orang-orang yang sabar itu? Bagaimana sabar yang sebenarnya? Nanti kita bahas jemaah sekalian. Sampai merasa hati kita ini siap menerima apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bahas cara menghidupkan hati, dan ini yang paling berat Pak yang saya rasakan. Apa itu? Asyukru, pandai mensyukuri nikmat Allah. Jujur Bapak, kalau bahasa Al-Quran itu wa qalilum min ibadiyas syakur, sungguh sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Biasanya Bapak, kalau orang pandai bersyukur, syukurnya maksimal, pasti orang itu sabar. Sabar itu Bapak, Ibu, berbanding lurus dengan rasa syukur yang kita laksanakan. Orang kalau bersyukur maksimal pasti sabar. Tapi orang sabar Pak belum tentu bersyukur. Tapi kalau orang bersyukur pasti sabar. Contoh, ini tidak apa-apa saya mukaddimah Bapak ya. Kita sakit Pak ya. Tidak apa-apa saya cerita juga. Saya kemarin juga sakit Pak. Habis saya pulang umroh, di sananya nggak ada apa-apa, aman, sehat walafiat. Nyampe di Juanda flu Pak, dan flu-nya nggak bisa ditahan. Tidak ada mukaddimah Pak, padahal enak-enak saja. Mungkin karena pengaruh di pesawat, banyak orang batuk, banyak orang segala macam. Bukan pesawat keliling Pak ya.
udara kan tertutup kayak gitu jamaah kalian. Ruangan ber-AC. Saya keliru tidak pakai masker jamaah kalian. Nyampe di Juanda flu Pak, dan flu-nya sampai keluar air mata. Saya punya kebiasaan minum satu obat namanya, perlu saya sebutkan ya, Cesprem. Obat itu ya Cesprem Pak. Mulai sembuh nular Pak ke ibunya anak-anak. Serius ibunya anak sampai keluar air mata, sak batuk-batuknya. Saya sampai datangkan dokter spesialis penyakit dalam untuk memeriksa istri saya di rumah. Dikasih obat racikan, sembuh. Begitu sembuh, pindah ke saya lagi. Pindahnya lebih berat Pak, sampai akhirnya saya masuk rumah sakit. Dehidrasi, kekurangan cairan, waduh, hampir morobo, tidak punya keseimbangan jemaah sekalian. Ini sampai sekarang kadang-kadang batuknya masih ada Pak. Nelan pun masih suka ada sakit walaupun sudah mulai agak membaik jemaah sekalian. Saya merenung jemaah sekalian. Ya harus kita terima Pak. Ini sakit baru 1 pekan. Ya kan Pak ya? Sakit 1 pekan. Masuk rumah sakit 2-3 hari jemaah sekalian. Terus sakit segitu. Sebelumnya juga minum obat ini, antibiotik Pak, namanya antibiotik. Sampai antibiotik sekali minum satu hari Pak, dibom. Harganya di atas 100.000 satu biji jemaah sekalian. Tapi memang iya Pak, tapi kan bakteri-bakteri yang baik dan yang buruk dimatikan semua jemaah sekalian. Ya, sampai buang feses keras jemaah sekalian. Nah saudara, saya merenung Pak, sakit 1 minggu, sementara saya sehat bertahun-tahun. Ya kan? Sehatnya Pak bertahun-tahun, sakitnya cuma 1 minggu. Tapi karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat sehat, sakit sedikit Pak, lupa kepada nikmat yang sudah Allah dapatkan pada kita. Tapi kalau sampai menikmati syukur sehat, menikmati betul Pak, karunia luar biasa, dikasih sakit, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat sehat yang sudah saya rasakan. Akhirnya Pak, sabarnya maksimal. Kenapa? Dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada saya, tidak ada apa-apanya. Ini baru 1 pekan. Ini pengusaha-pengusaha sih, banyak pengusaha sepertinya Bapak. Pengusaha-pengusaha Pak, lebih banyak suksesnya, lebih banyak untungnya daripada ruginya ya. Tapi karena begitu untung, jarang kita bersyukur dengan maksimal Pak. Begitu dikasih ujian sedikit gagal, semua orang diceritain Pak. Tapi ketika untung tidak pernah cerita kepada siapa-siapa. Hatta kepada Allah pun mengakui nikmat ini tidak pernah kita sampaikan kepada Allah sebagai bentuk syukur kita. Makanya kalau orang bersyukur pandai Pak, alhamdulillah, saya bertahun-tahun dikasih rezeki oleh Allah. Saya sampai bisa bangun rumah, baru ditipu orang 1 kali seperti ini. Rasanya saya kurang bersyukur Pak. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, terima kasih Allah. Terlalu banyak sudah nikmat itu, baru diuji sedikit, sabarnya muncul Pak. Itu pasti. Orang kalau syukurnya maksimal, pasti sabarnya juga maksimal ya Pak. Baik, nanti saya akan bahas macam-macam syukur kepada Allah, syukur pada sesama manusia, ya. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan amal perbuatan. Nanti saya detailkan masalah ini jemaah sekalian. Kemudian berikutnya juga cara efektif untuk menghidupkan hati adalah at-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Tidak bertawakal kepada bisnisnya yang lancar, tidak bertawakal kepada kecerdasan akal pikirannya, ilmunya yang banyak, tidak bertawakal kepada hartanya, tidak bertawakal kepada anaknya yang sukses karirnya. Ini biasanya umur 50-60 tahun Pak, kadang-kadang kita terjadi speed tawakal Pak. Kita sudah pensiun, diganti oleh anak kita Pak, sukses, masa depan cerah. Hati-hati Pak, yang mencerahkan masa depan itu Allah Pak, bukan anak kita. Orang kalau tawakalnya kepada Allah maksimal, tenang kehidupan kita ini Pak, tenang hati kita Pak. Saya hanya berharap kepada Allah, saya hanya bergantung kepada Allah, tidak mau bergantung pada siapapun pula. Itu makna tawakal jemaah sekalian. Nanti kita akan bahas di sini jemaah sekalian. Kemudian berikutnya juga yang keberapa ini, yang ke-11 atau yang ke-12,
adalah mahabbatullah. Tunjukkan rasa cinta kita hanya kepada Allah. Naam, saya cinta istri, tapi saya lebih cinta kepada Allah. Iya, betul, saya harus cinta pada orang tua saya, tapi saya lebih cinta kepada Allah. Saya cinta anak, tapi saya lebih cinta kepada Allah. Kalau ini terjadi Bapak, sampai menjadi manusia paling tenang dalam hidup ini. Karena nanti akan ada benturan cinta, gesekan cinta antara cinta orang tua dengan cinta Allah. Ada tarikan cinta antara kita cinta istri, anak, dan cinta Allah. Antara cinta bisnis dan cinta Allah. Ini tidak gampang Bapak. Tapi kalau sampean bisa Pak mengendalikan semua itu, dahsyat jemaah sekalian. Nanti saya akan detikkan masalah ini bagaimana ini juga akan membuat hati kita bersih. Kenapa? Karena Allah segala-galanya dalam urusan cinta. Konsekuensi dari cinta ini apa? Ar-ridha bi qada'illah. Ridha dengan ketentuan Allah. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, apapun yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik bagi saya. Tenang hati ini. Yang baik kita bersyukur, tidak baik kita sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu yang terbaik bagi saya. Saya yang menciptakan saya Allah. Saya yakin betul Allah tidak akan menghina saya, tidak akan menghancurkan saya. Allah begitu kasih musibah sama saya, itu cara Allah untuk mencintai saya. Nanti juga akan kita bahas masalah ini, ma'asyiral muslimin. Kemudian berikutnya adalah Allahu Akbar, ar-raja'. Ar-raja', berharap hanya kepada Allah. Berharap rahmatnya Allah, berharap hidayahnya Allah, berharap bisa masuk surganya Allah. Tapi ada konsekuensinya semua Bapak. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa raja, berharap ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan shalihan, maka perbanyaklah kita memproduk amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan jangan sekali-kali Pak ketika beribadah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi raja Pak. Ya, nanti kita akan bahas pula apa raja ini. Kemudian kebalikannya al-khauf. Munculkan rasa takut hanya kepada Allah. Tidak takut pada masa depan, tidak takut kepada, apalagi takut ada dua ya. Ada takut, ada yang ada kaitannya dengan masalah akidah, ini yang dibahas oleh kitab ini. Ada takut yang fitrah Pak. Kalau takut fitrah, takut sama ular, takut sama ketinggian, ya, takut sama binatang buas, ya wajar, semua kita begitu jamaah sekalian. Ini tidak ada hubungannya jamaah sekalian. Tapi takut akan masa depan, takut nanti tidak bisa menyekolahkan anak, ya, takut untuk mengatakan sesuatu yang baik kepada orang lain. Ini takut akidah Pak, ini ujian. Tapi kalau sampean berani Pak, takutnya hanya kepada Allah, ini segala sesuatu yang ada di dunia ini Pak, semuanya jenengan diberi oleh namanya kharisma. Orang Pak segan dengan kita, karena perasaan takut kita hanya takut kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saudara, setelah itu kita nanti akan membahas terakhir Bapak, babnya namanya babut taubah. Kalau tadi awal-awal Pak istighfar, ditutup terakhir bab ini dalam kitab ini adalah babut taubah. Bab kita bertobat kepada Allah, ya, meminta ampun kepada Allah dari berbagai macam dosa dan kesalahan kita. Ini menarik. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apa perbedaan istighfar dan taubat? Kalau istighfar Bapak biasanya ini terkait dengan dosa-dosa kecil yang setiap hari sampai laksanakan Pak ya, lewat HP, lewat WhatsApp. Kadang kita baca WhatsApp senyum-senyum sendiri Pak, karena sedang berkomunikasi dengan mantan, ya, yang puluhan tahun yang lalu ketemu lagi Pak, kemudian bercerita masa lalunya, ya, aib-aib masa lalu kemudian dikenang kembali, lirik sana lirik sini, kebohongan yang tidak mencelakakan orang. Insya Allah dengan istighfar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terjebak dengan dosa-dosa besar, syirik, durhaka pada orang tua, makan hartanya anak yatim, apalagi ya Mas kalian, zina, minum minuman keras, makan uang riba,
korupsi segala macam, terus judi, minum-minuman keras, narkoba, ya dan lain sebagainya. Pokoknya dosa besar tidak cukup dengan istighfar, dengan harus taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha? Saya detailkan nanti jemaah sekalian, karena itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Inilah jemaah sekalian 16 atau 17 item yang nanti akan kita bahas satu persatu. Bagaimana cara efektif bagi kita untuk bisa menghidupkan hati kita. Sebenarnya kesimpulannya ma'asyiral muslimin, libatkan Pak kita dengan sesuatu yang baik di mata Allah. Laksanakan perintah Allah dengan benar. Salat ini kan zikir juga Pak. Aqimis salata li dzikri. Dirikan salat itu karena engkau mengingat aku. Sampai tinggal mengevaluasi Pak. Nanti kita salat Isya ya 4 rakaat. Kira-kira berapa persen Pak sampai nyambung dengan Allah? Ini bisa menjawab masing-masing kita Pak. Tadi kita salat maghrib Pak ya. Apakah betul sampean sedang berbicara dengan Allah? Sedang berkomunikasi dengan Allah? Zikir Pak. Tenang tidak kita habis salat atau ruwet habis salat Pak? Apa konsekuensi salat itu jamaah sekalian? Monggo Pak, laksanakan semua perintah-perintah Allah. Ya, apalagi Qur'annya sampean juga baca, ya Allah. Zikir hariannya sampean baca. Nanti saya detailkan semua ini jamaah sekalian. Ya, zikir paginya, zikir sorenya, baik kepada, pokoknya menjadi semi-semi malaikat Pak. Salah, ya kita istighfar. Ada bab istighfar kita bahas. Hatta juga terjebak dengan dosa besar sekalipun, dan sampai baru sadar malam ini Pak. Sebelum ini mungkin sampai teringat Pak dengan masa lalu ketika di SMA, ketika di perguruan tinggi, dulu pernah zina, pernah kemudian terjebak dengan LGBT, pernah makan uang haram, pernah korupsi di kantor. Sekarang saya sudah pensiun dan sekarang saya sadar, jangan putus asa. Kita punya Allah, Allah yang maha ghafur, Allah yang maha ghaffar. Bahkan Allah punya sifat namanya Tawwab, maha penerima taubat. Memang ini sengaja untuk diberikan kepada kita. Allah memproklamirkan dirinya punya nama seperti itu untuk kita. Dan lagi yang kalau sampai tidak punya dosa Pak, tidak berfungsi sifat Allah ini jemaah sekalian. Allah punya sifat Ghafur Pak, maha pengampun, luas ampunannya. Kemudian semua manusia Pak tidak punya dosa, tidak berfungsi ini Pak sifat ini. Allah tidak sempurna. Sempurnanya Allah ini kalau manusia ini ada berbuat dosa, kemudian sampean tidak menikmati dosa itu, kembali kepada Allah, Allah tersenyum. Alima abdi anna lahu rabban yaghfirudz dzamb. Rupanya hambaku tahu kalau dia ini punya aku, Tuhannya yang mengampuni semua dosa. Kata Allah, ghafartu li abdi, aku ampuni semua dosa-dosa hambaku itu. Luar biasa itu Bapak. Saya Bapak mohon maaf, kalau bab-bab seperti ini Pak, bab dosa, bab maksiat, saya tidak putus asa Pak. Khususnya dengan Allah selesai Pak. Saya pastikan, makanya Nabi SAW itu istighfar tiap hari berapa kali jamaah kalian? 70 sampai 100 kali Pak. Nabi Pak yang tidak punya dosa beristighfar dan bertobat pada Allah. Wallahi kata Nabi, demi Allah, bersumpah loh Nabi Pak. Nabi tidak punya dosa, tidak punya salah. Ingin contoh Pak, Nabi ingin memberikan contoh kepada kita, tiru aku. Dan kita ini bukan Nabi Pak, kita bukan malaikat. Seharusnya istighfar dan tobat kita lebih banyak lagi jamaah sekalian. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kata Nabi. Seberat apapun pula dosa yang dia lakukan, baca dengan istighfar tadi Pak, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih lagi hati kita ini ma'asyiral muslimin. Saudara, sudah masuk waktu Isya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita bersih Pak. Tapi kalau hati sudah bersih jamaah sekalian, sampai munajat juga nikmat Pak. Salat juga tenang. Ya, beramal salat juga ada kenikmatan tersendiri. Sebagaimana ketika sampai hati bersih Pak, terjebak dengan dosa, ada penyesalan pada diri kita. Ini bukti kalau kita punya iman dan Allah mencintai kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina
warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa semuanya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.